Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahim, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Puncak Lawang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Adapun pendahuluan dari kegiatan ini adalah bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, melindungi peserta didik, dan juga menumbuhkan karakter-karakter baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan yang pertama adalah saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin beliau untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kemudian membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan peserta didik kelas 4, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan rekan sesama guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur rencana perbaikan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Harapan saya adalah semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Puncak Lawang, Kabupaten Cianjur. Adapun materi yang disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahraza ibadahu min zulumati ila nur wa ayyadahu li nurihi wa hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak pengajar praktik yang alhamdulillah sudah berada di lokasi. Yang terhormat Bapak CGP calon guru penggerak Bapak Abdul Rahim SPD dan Bapak Ibu peserta pendampingan individu 2 CGP Angkatan 11 Inseminasi Diskusi Budaya Positif yang sangat kami hormati. Baik, kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu acara sambutan dari Bapak pengajar praktik sekaligus mewakili Kepala Sekolah SDN Puncak Lawang. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Abdul Rahim sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur yang saya hormati, Bapak moderator yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat semuanya yang kebetulan pada kesempatan ini hadir di ruangan ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat sehatnya kita saat ini dapat menyelenggarakan suatu acara seminar mini tentang budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang diprakarsai oleh Pak Abdul Rahim dari SD Negeri Puncak Lawang. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf barangkali kegiatan seminar ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Dalam acara ini adalah seminar mini tentang pemaparan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Abdul Rahim. Sebelum pada pemaparan,
ingin juga dekat dengan sekolah ini sebelah hari unit kerja di SD Negeri Cibitung sebagai kepala sekolah di SD Negeri Cibitung, Desa Mekarjaya. Menjadi pengajar praktik di Angkatan 11 Kabupaten Cianjur, dan alhamdulillah salah satunya adalah Pak Abdul Rohim. Satu kelompok ada 6, dari Cidaun ada 5, dan 1 dari Cibeber Cianjur Kota. Yang memang kebetulan pada saat ini Pak Abdul Rohim sedang masuk pada modul 2 dari 7 bulan yang akan dilaksanakan selama pendidikannya, dan salah satu dari modul 2 itu adalah tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah bagian dari implementasi pendidikan karakter, Bapak Ibu. Ini merupakan tujuan utama dari program Merdeka Belajar. Pendidikan karakter yang semula di kurikulum 13 itu atau 2013 itu adalah namanya tetap pendidikan karakter, tetapi sekarang yang dikemas dengan bahasa lain, ada budaya positif, dan juga termasuk pada implementasi penerapan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter lebih dikuatkan dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah penguatan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang ada di sekolah, baik yang ada di sekolah maupun ada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat atau tempat anak-anak kita bermain. Tetapi pada kenyataannya kadangkala Bapak Ibu, penerapan budaya positif ini kadangkala sering tidak sejalan antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakatnya atau lingkungan bermainnya anak-anak kita di lingkungan sekitar rumah misalnya dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena kadangkala kita menerapkan budaya positif atau pendidikan karakter sekuat tenaga di sekolah kita. Barangkali di sekolah Bapak Ibu juga sama, bahasanya diajarkan dengan baik, tata keramanya diajarkan dengan baik oleh Bapak Ibu. Nanti kita lihat bagaimana pemaparan atau implementasi budaya positif sekaligus yang terkait dengan profil pelajar Pancasila di SD Negeri Puncak Lawang ini dari Pak Abdul Rohim yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak yang masuk pada modul 2 bulan ketiga, masih ada 4 bulan ke depan. Dan Pak Abdul Rohim ini, Pak Karmin ini selalu perfect, selalu ingin sempurna. Di antara CGP yang 6 ini, Pak Abdul luar biasa. Dia sampai ke seminar miliki kan, yang hadirnya dari lintas kabupaten kan, luar biasa. Mohon doanya Bapak Ibu pada Pak Abdul, mudah-mudahan 4 bulan ke depan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan diberikan kesuksesan, bisa menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya selama 7 bulan dengan nilai yang sangat baik dan nilai memuaskan. Dan kepada Bapak Ibu juga mudah-mudahan secepatnya diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk nanti bisa berdaftar di angkatan 12. Baik, untuk pemaparan budaya positif nanti akan dipaparkan oleh CPP kita. Hanya itu Bapak Ibu, pemaparan atau sambutan dari saya sebagai pengajar praktik dan sekaligus mewakili pihak sekolah Negeri Puncak Lawang yang kebetulan kepala sekolahnya sedang berhalangan. Hari ini seminar mini budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 Pak Abdul Rohim dari SD Negeri Puncak Lawang resmi dibuka.
sampaikan kepada Bapak Supriyatna SPD sebagai pengajar praktik yang telah memberikan sambutannya, sekaligus yang mewakili kepala sekolah dari SD Negeri Puncak Lawang. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan acara ini dengan acara intinya, yaitu diseminasi diskusi budaya positif yang insya Allah akan diberikan kepada Bapak Abdul Rahim sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Waktu dan kesempatan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengajar praktik sekaligus mewakili dari sekolah SD Puncak Lawang yang saya hormati, rekan saya Pak Kamil sekaligus sebagai saudara saya Pak Pepe, sehingga kita bisa berkolaborasi walaupun terbatasi dengan wilayah kabupaten, tetapi untuk saat ini dengan adanya batas alam itu justru menjadi penyambung kan gitu ya. Justru jika melihat geografis justru kita lebih dekat ke sana kan gitu, dibanding ke wilayah Garut dibanding ke Cianjur. Bila barangkali keberadaan di wilayah perbatasan ya Bu, Paknya gitu kan, kita selalu bekerja sama. Selanjutnya beribu-ribu ucapan terima kasih barangkali ya Ibu Risma, Rupina, Petri Pesantren, Pak Pepe kalau gitu. Pokoknya mah kena hadir, nanti siap. Ibu Dulis, rekan saya seperjuangan, ya. Kemudian Ibu Somalia dan Ibu Bapak, ini barangkali ada sisi emosional dengan Pak Kamil, sahabat saya sekaligus saudara saya, dan terutama yang ucapan terima kasih yang tiada terbatas barangkali, yang sangat luar biasa alhamdulillah dengan respon dan sikapnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Tapi sebetulnya bagian daripada tugas saya sendiri barangkali Bapak Ibu, dan mudah-mudahan yakin ada manfaat lah untuk berbagi sharing kan gitu ya. Sesuai dengan perkembangan zaman di saat ini, kita harus mulai barangkali jika kita tidak bisa beradaptasi dengan dunia di saat ini, tadi kata Pak Pepe juga, mungkin kita secara lambat tahun akan tertinggal. Kita yang nanti ada tengah kopinya, kita Bu Risma lebih jago Pak, SPK-nya sering kayak Bu Luis, Ibu Bapak, kita kolaborasi. Pak Pepe sebelum kita lanjut, tepuk tapi ingin bersama ya, mulai satu, ulangi satu, lanjut, setelah itu ya jadi dua, ya siap, satu, lanjut kita ulangi, siap, ya satu, dua, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Jelas pada terjadinya tidak ya. Sebelum ke materi, maaf bukan dalam artian menggurui ibunya, karena mungkin kewajiban saya tugas selaku CGP harus, karena
baru selesai modul 1, sehingga setiap modul selesai saya harus melaksanakan atau ada tugas aksi nyata. Salah satunya adalah berbagi dengan Bapak Ibu, atau bahasanya lebihnya pengibasan ya Pak, seperti itulah kan, pengibasan. Jadi bukan menggurui ya Bapak Ibu. Bapak Abdi yakin Bapak Ibu sekalian lebih paham, bahkan nanti bisa kolaborasi berbagai hal gitu kan. Bapak Ibu sebagian barangkali belum kenal ya Pak, terutama dari wilayah Garut. Itu kan di Lajeng karena S1 sehingga lulus tahun 2011. Tanggal lahir seperti itu Bu Risma, jadi tersepuh abdi namanya. Tapi siga bujang itu wawas ke Tasdaya ibu bapaknya. Tasdaya wawas lagi. Tersepuh kan gitu. Kena tersepuh. Kebetulan juga bahwa tadi Bapak Kepala Sekolah sudah 1 bulan Ibu tidak hadir karena lagi sakit. Dan rekan-rekan kami juga 2 orang lagi di Cianjur perpanjangan kontrak P3K karena yang angkatan 2023 kan 1 tahun Pak Hasan sama Pak Dede, kemudian rekan. Jadi ya maka seiring dengan kesibukan masing-masing gitu kan, sehingga alhamdulillah juga Abi sangat luar biasa lah kan gitu dengan Bapak Ibu. Dan pengajar praktik saya Bapak Supriyatna yang selalu mendampingi kegiatan saya sampai akhir. Dan tapi sangat luar biasa yang begitu ulet mendampingi saya sehingga alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini. Seperti yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya jika melihat dari 2 kata ibu bapaknya, budaya dan positif, ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi barangkali tulismannya gitu ya. Budaya positif. Sebelum lanjut menurut pendapat Ibu Risma, apa itu budaya? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon panitia langsung dimana posisi nanti. Kata-kata budaya itu biasanya udah tertera di suatu daerah atau perdesaannya. Budaya positif di sini kebiasaan kita ambil dari budaya religius kita, seperti kebudayaan di daerah Cidaun khususnya. Itu anak membiasakan kalau pergi ke sekolah harus salaman dulu ya, sapa dulu sama orang tua atau sun tangan seperti itu. Itu budaya apa? Salam. Mungkin seperti itu Bapak budaya positifnya. Itu dari hal religius, dari kebiasaan anak sekolah aja. Mungkin nanti dari rekan ada yang menambahkan. Makasih Bapak. Terima kasih Ibu Risma. Jadi bahwa budaya itu adalah satu katanya kebiasaan mereka sebetulnya Ibu. Kemudian dari sebelah sini Ibu mau menyumbangkan pendapat Ibu yang disebut dengan budaya, atau Ibu tulis barangkali bisa. Tadi pagi atas perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut budaya itu mungkin sesuatu yang diterapkan di masing-masing wilayah yang disetujui dan disepakati ya, biasanya gitu budaya. Apalagi di sini kita harus menampakkan budaya positif seperti kebiasaan kebiasaan anak salaman kepada orang tua, atau anak membiasakan mengucapkan salam sebelum keluar atau mau masuk rumah atau mau masuk kelas juga seperti itu. Itu budaya yang sangat bagus diterapkan. Terima kasih yang telah memaparkan terkait dengan budaya. Tidak jauh beda apa yang dipaparkan oleh Bu Risma, pada intinya adalah sebuah kebiasaan. Lanjut, ya jika kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu Risma atau Ibu yang nanti mewakili, mohon apa motivasi Ibu atau Bapak hadir di acara ini? Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi pertama-tama kita itu saya pribadi bukan menuju kepada motivasi, tapi pertama itu menuju kepada arahan. Jadi kalau atasan memimpin ke sini, ya kita harus ke sini gitu. Kalau atasan bilangnya. Kemudian kalau untuk motivasi, jadi saya sebagai guru hadir di sini itu supaya untuk lebih memperluas ilmu, karena biasanya ya kalau kita banyak mendatangi tempat sesuatu, ilmu kita akan bertambah. Nah, mudah-mudahan dari tempat ini saya juga sebagai guru di TK menjadi pribadi yang lebih baik, mengajar anak-anak menjadi lebih baik seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih, ternyata hebat-hebat ya Bapak Ibu. Satu aja dulu ya, Abdul Rojak. Apa motivasi Pak Abdul Rojak hadir di acara ini? Motivasi saya sendiri untuk menghadiri acara ini adalah bahwasanya orang pandai adalah orang yang selalu merasa dirinya bodoh hingga dia akan selalu mencari wawasan baru atau ilmu baru. Sedangkan orang bodoh yang sebenarnya adalah orang yang sedang merasa cukup dengan apa yang ia ketahui. Makanya dari itu di sini saya ingin menjadi orang yang pintar dengan merasa bodoh dan mengosongkan untuk menerima keilmuan-keilmuan yang ada pada acara ini. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dari keluarga, sangat luar biasa hebat. Jika tadi memahami dari Ibu mungkin dua faktor ya Bu. Yang pertama berangkat ke sini karena faktor dari eksternal, dari pimpinan. Yang kedua faktor dari internal atau intrinsik dari dorongan jiwa secara pribadi. Di banyak juga sama bahwa berangkat itu dari faktor dorongan pribadi. Dalam hal ini adalah pengembangan diri, barangkali kira-kira seperti itu kan. Baik, untuk lebih jauhnya mungkin ini kita sharing saja secara narasi yang disampaikan, ini membantu untuk kita diskusi kali ini. Jika melihat daripada kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jama dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kultur yang berasal dari bahasa Latin. Core yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Ya, tadi kan sama dipaparkan oleh Bu Luis pada substansinya dari turisma kan gitu ya. Adalah sebuah hal kultur yang turun-temurun yang biasa dilakukan. Itu budaya. Ya. Lanjut terkait dengan budaya positif. Tetapi kalau orang itu tidak berhubungan, apa yang saya pegang saya tidak akan dibuka gitu. Kemungkinan ada lebih ke rahasia gitu ya. Ya, Pak itu begitu Bapak. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan pendapat? Ibu, bayar tiada ngantuk. Sama. Nah, maka sebetulnya sudah ada jawaban tersendiri ya. Ternyata siapa yang mampu untuk mengontrol kita itu siapa? Kemudian setelah diskusi yang diawali dengan melontarkan sebuah pertanyaan pemantik dari saya sebagai narasumber terkait dengan sebuah ilustrasi yang mampu untuk mengendalikan diri atau mengontrol diri. Lalu saya menyajikan penyampaian tentang eksplorasi konsep budaya positif yang dituangkan dalam PowerPoint, kemudian dipaparkan dalam tayangan disiplin positif
yang disampaikan dari Dr. William Glasser mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan makna disiplin yang keterkaitan dari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan teori motivasi dan 5 posisi kontrol. Dipaparkan pula segitiga restitusi, serta saya sajikan pula terkait dengan demonstrasi yang pernah saya lakukan di kelas mengenai segitiga restitusi, dan pemaparan terakhir terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, lalu duduk. Husna, tahu tidak mengapa Bapak memanggil Husna ke sini? Tahu Pak, aku datang terlambat. Ya, gak apa-apa Husna. Dulu Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Tapi apa Husna tahu bahwa datang terlambat itu merupakan kesalahan? Iya Pak, datang terlambat adalah kesalahan. Betul Husna, jadi mari kita selesaikan bersama ya. Iya Pak. Ya, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu datang terlambat? Tadi malam saya kasihkan main HP, jadi saya bergadang. Apa orang tua Husna tidak marah? Tidak Pak. Memang main HP itu asik, tapi jika kamu main HP hingga larut malam, itu akan merugikan diri kamu sendiri. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester? Masih Pak. Coba sebutkan. Tepat waktu, melakukan tugas kelas, Apalagi? mengikuti upacara bendera hari Senin. Nah, Husna, tahu apakah keyakinan kelas itu harus kita lakukan? Iya Pak. Apa yang akan Husna lakukan sampai Husna bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Aku tidak akan main HP hingga larut malam lagi, supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Ya, Husna, Bapak harap kamu tidak mengulanginya lagi ya. Iya Pak. Silakan kembali ke bangkunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siswi juga siswa, hai harapan bangsa, belajar dan berkarya untuk gapai cita-cita. Jangan nulis saja, jangan nyimak saja, belajar berbasis proyek sebagai media. Jadi panduan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pendapat guru dan siswa? Kurikulum merdeka sering jadi pro dan kontra. Kurikulum merdeka sering keluar biaya, tapi manfaatnya guru juga siswa bisa tahu minat dan bakatnya. Kurikulum merdeka apa cuma hanya nama? Namanya merdeka apa siswa gurunya juga, tapi manfaatnya guru juga siswa bisa tahu minat dan bakatnya.
Siswi juga siswa, hai harapan bangsa, belajar dan berkarya untuk gapai cita-cita. Jangan nulis saja, jangan nyimak saja, belajar berbasis proyek sebagai media. Bagaimana pendapat guru dan siswa? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dit? Husna bagaimana? Intan, sehat? Ya. Barusan kita telah melakukan apa? Salat duha Dan mengaji, maka istilahnya adalah haji ya. Duha dan mengaji. Itu yang telah menjadi keyakinan kita merupakan budaya positif. Coba Husna, apa yang dirasakan setelah kita barusan melakukan sholat duha dan mengaji? Ceritakan pada Bapak. senang dan Apa yang paling berkesan? senang. Senang. Kemudian Adit, apa? Sholat duha tadi apa? Bisa mengaji, sholat ya, berjamaah. Iya, bareng teman ya. Kemudian Intan, apa yang dirasakan setelah kita sholat duha dan mengaji? Senang ya, bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Ya. Bagaimana? Ini kita akan selalu terus dilaksanakan tidak? Akan berlanjut ya? Akan berlanjut. Kita akan semakin apa? Semangat? Iya, semangat. Terima kasih ya Adit, Husna, sama Intan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Kita saatnya pulang ya. Silakan duduk yang rapi. Dari mulai pemaparan, dari disiplin positif sampai pelaksanaan, yang saya lebih tertarik nih Pak di sini, ini aplikasinya tertarik banget. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kan sih Pak, yang salaman yang itu ya, kayak ini ada yang belum gitu. Takutnya kan saya ngajar di kelas 5, lalu kelas 6, itu anak-anaknya pada besar gitu. Gimana Pak, ada yang pelukan gitu. Terima kasih Bu. Ya walaupun jujur saja ya, kita banyak kan sekarang justru kalau kita itu satu yang belum dimiliki oleh orang lain itu adalah kita selaku pendidiknya. Jika berbicara selaku pengajarnya, mungkin kita sekarang kalah dengan YouTuber Bu, kan gitu ya. Mereka lebih jago-jago, kan lebih hebat-hebat. Tapi kalau berbicara sebagai pendidiknya mungkin ya, karena yang namanya pendidik itu kan menuntun, dalam artiannya yang dimiliki oleh kita selaku guru. Nah betul Bu, itu juga ketika tadi saya juga mengadopsi sebetulnya kan gitu ya, mengadopsi dari yang ada. Hanya kalau yang ada dalam TikTok ataupun dalam YouTube itu kan kadang hanya satu ya, gitu kan ya, hanya satu. Tetapi ada yang perlu kita pertahankan apa? Jadi Abi yang satu memilih wajib, tetap yang nama bersalaman itu kan wajib ya, gitu. Maka yang keduanya boleh pilih, ya. Dan jika pun itu misalkan berpelukan dikhawatirkan, ya boleh ditiadakan kan oleh kita. Misalkan pilih dengan cara apa yang lainnya untuk memilih, gitu ya Bu. Itu menurut hemat saya emang ada riskan oke nya, ya mah, gitunya. ABG ada upaya di kelas 2, kelas 5 misalkan kan gitu. Tapi kalau kelas 4 kan emang karena emang di saat ini mah kelihatan kelas 4 kayak di kelas SD ya Bu. Dan emang dunia sekarang udah dunia seperti ini barangkali kan gitunya mental alatnya. Sehingga mental anak di kelas 4 dah upami zaman kita mungkin bakadunya kelas 4 guys, kalau bisa barangkali kira-kira gitu. Tapi di saat ini kan gitunya kelas 4 dunianya gitu. Itu barangkali Bu
Ada yang lain? Bapak tadi Jan, Ibu tadi ibunya pegawai di Cangin di Pasir Bulus. Oh, Pasir Bulus. Atau Pak Karminnya dari tadi belum ada apa-apa. Kadang ada atas restunya, mudah-mudahan lah dengan bisa kita berubah tadi minimal motivasi ibunya kaitan dengan insyaallah. Maka sesuai dengan Ki Hajar Dewantara kita belajar sepanjang hayat, apalagi kita guru. Jika kita tidak kreativitas, tidak inovatif setiap hari anak itu mungkin satu jenuh. Yang kedua emang ya kita ketertinggalan, kena update selalu kan gitu. Itu mohon maaf sekali lagi, saya bukan menggurui, mohon maaf, hanya sharing dan mungkin tuntutan juga kaitan dengan tugas saya selaku CGMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.